Anda Yulfidati Musa APT MSI, Profesor Dr. Haji Aras Mulyadi Dia, Sadrianto SE, Dr. Haji Edianus Herman Halim MSI, Aiden Yusti MSI, Adrianto Usta STMM, Mulset Nabela MP, Dr. Fikri Idris SPSI MSI, Dr. Anda Ramita Budiarti Ningsi MO ditandatangani. Mengetahui Bupati Kuantan Singingi, Dr. Andus Haji Suhardiman Abdi, AKMM. Lampiran keputusan tim formatur penyusunan kepengurusan Ikatan Keluarga Kuantan Singingi periode 2024-2029 nomor 01 TR IKKS 8/2024 tanggal 7 Agustus 2024. Susunan kepengurusan Ikatan Keluarga Kuantan Singingi Pekanbaru periode 2024-2029. Dewan Pembina Gubernur Riau, Bupati Kuantan Singingi, Wali Kota Pekanbaru, Wakil Bupati Kuantan Singingi, Ketua DPRD Kuantan Singingi. Majelis Pertimbangan Bapak Akmal Abbas SHMH beserta anggota. Ketua Dewan Penasehat Profesor Dr. Haji Aras Mulyadi Dia beserta anggota. Ketua Dewan Pembina Dr. Haji Edianus Herman Halim MSI beserta anggota. Pengurus harian kepada nama yang disebutkan diharapkan mengambil tempat. Ketua Umum Dr. Anda Haja Yulfidati Musa APT MSI. Wakil Ketua Endrianto Usta STMM. Aiden Yuti MSI. Dr. Andus Joyosman MM. Dr. Andus Yose Rizal SE MSN. Wakil Ketua Erisman Yahya MH. Sekretaris Umum Sadrianto Mandali SE. Wakil Sekretaris Dartini SE. Helda Yurismi SSI. Apipi Ishadi SEMM. Apipa Nurani SEMAK AKCA. Bendahara Umum Rika Putra STMT. Wakil Bendahara Raja Rila Muklimun. Elwan Jumandri SHMH. Selanjutnya Ketua Bidang dan Sekretaris diharapkan mengambil tempat. Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan Ketua Indra Sukma SHMH. Sekretaris Mahendri ST. Bidang Pendidikan Dr. Fikri Idris SPSI MSI. Sekretaris Rudi Hartono SOS MSI. Bidang Agama Ketua Dr. Zulkarnain Umar. Sekretaris Dr. Apriandinata. Bidang Pengembangan Pelestarian Adat Ketua Dr. Andus Al-Munir Safi'i. Sekretaris Afandi SAG MSI. Bidang Pemuda dan Olahraga Ketua Mulset Nabela MTMSC. Sekretaris Tony Werdiansa SSI. Bidang Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Ketua Mus Mulyadi SHMH. Sekretaris Devendra SH. Bidang Informasi Komunikasi dan Humas Ketua Hendra Zainir. Sekretaris Raprestias. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak Ketua Ramita Budiarti Ningsi SE MU. Sekretaris
Marieni Yanda Ishak. Bidang kerjasama dan hubungan antar lembaga, Ketua Zulhelmi Adrian Esos MSI. Sekretaris Insinyur Eli Suryani Maspar MSI. Bidang seni pariwisata dan ekra, Ketua Hamni Marifat MPD. Sekretaris Dr. Roda Aurida Aman MPD. Bidang sumber daya alam, lingkungan hidup dan energi terbarukan, Ketua Dr. Supri Usman MPD. Sekretaris Supriyadi Eshut MT. Bidang kewirausahaan UKM dan ketenagakerjaan, Ketua Beni Saputra SEMM. Sekretaris John Hendra SE. Bidang kesehatan, Ketua Dr. Haja R. Zulmairni Rusli MKM. Sekretaris Dr. Maiza Ningsi SPTH. Bidang sosial dan kebudayaan, Dr. Irwan Nuryanto SKM MP. Sekretaris Hendra Martono. Bidang pencegahan bahaya narkoba dan kenakalan remaja, Ketua Dr. Fauzul Amdi SPI MSI. Sekretaris Dr. Agus Mandar. Bidang kesekretariatan, Ketua Dedi Sartono SPT MM. Kepada anggota pengurus IKKM diharapkan bisa berdiri di tempat. Kami jemput Bupati Kuantan Senggigi Dato' Panglima Dalam Bapak Dr. Suhardiman Alpi AKMM mengambil tempat untuk mengumumkan. Pengukuhan. Sebelum membuka saudara-saudara sekalian, saya ingin bertanya, apakah saudara-saudara sekalian bersedia untuk dikukuhkan? Baik. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya Dr. Haji Sulaiman Hamdi, Bupati Kuantan Senggigi, dengan dikukuhkan pengurus Ikatan Keluarga Kuantan Senggigi IKKS Kota Pekanbaru untuk masa bakti 2024-2029. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai setiap langkah kita. Pekanbaru 20 September 2024. Bupati Kuantan Senggigi Dr. Suhardiman Alpi. Dilanjutkan dengan penyerahan bendera patakan oleh Bupati Kuantan Senggigi kepada Ketua IKKS terpilih. Boleh kita berikan tepukan yang kedua. Salam kaya. Baik. Dilanjutkan dengan foto bersama. Kami jemput pejabat Kebutuhan Riau bersama Kajian Riau untuk mengambil tempat foto bersama dan pemberian ucapan selamat. Dari sungguh menawan. Dalam wadah IKKS kita berjuang, kolaborasi bangun kampung halaman. Pertama atas dukungan, partisipasi, kontribusi semua pihak, khususnya Bapak PJ Gubernur Riau dan Bupati Kuantan Senggigi.
serta seluruh tokoh-tokoh masyarakat Kuansing, ketua-ketua IKKS kecamatan, dan seluruh pengurus serta anggota IKKS, tak lupa kepada panitia. Kegiatan ini lancar dan baik, terutama kepada Bapak PJ Gubernur. Kami sangat berterima kasih difasilitasi tempat yang sangat megah ini, Pak. Luar biasa. Alhamdulillah masyarakat Kuantan Singini pasti sangat berterima kasih dan bangga kepada Bapak PJ Gubernur kita. Kami ingin mengatakan terima kasih kepada PJ Gubernur, pemerintah Kabupaten Kuantan Singini, dan bapak-bapak, ibu-ibu yang telah berpartisipasi. Sepertinya kebersamaan di antara kita masyarakat Kuantan Singini sangat baik, sehingga kita dapat bersama-sama membangun dan membantu pemerintah dalam membangun negeri kita ini. Kami mengucapkan juga terima kasih kepada tokoh-tokoh masyarakat Kuansing, ketua-ketua IKKS kecamatan, serta seluruh masyarakat Kuansing yang telah mempercayakan kami menjadi Ketua Umum IKKS periode 2024-2029. Semoga amanah ini menjadi laba amal bagi kami yang biasanya berkarya di pemerintahan Pak PJ Gubernur. Kami 33 tahun di Provinsi Riau, sudah berkeliling melanglang buana, pernah jadi dirut rumah sakit, kepala dinas lingkungan hidup kehutanan, kepala dinas koperasi perdagangan dan UKM, perdagangan koperasi dan UKM. Sehingga amanah ini dirasakan sebetulnya sangat berat, Pak. Sebetulnya orang-orang Kuansing ini banyak yang profesor, Pak. Jadi doktor, memang orang-orang masyarakat yang senang bersekolah. Memang ajaran orang tua kita dulu, kalau kita bisa bersaing dengan dunia luar, kita harus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dengan meningkatkan pendidikan yang formal dan mencari segala soft skill sehingga kita mampu membangun di negeri kita sendiri. Nah, inilah insya Allah kita akan dapat lebih meningkatkan hubungan silaturahmi, membantu dan berperan aktif dalam memberikan pemikiran-pemikiran yang konstruktif dan bernas untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada untuk kemajuan Provinsi Riau dan Kabupaten Kuantan Singini pada khususnya. Bapak PJ Gubernur, hadirin sekalian yang kami hormati, izinkanlah kami menyampaikan harapan begitu besar dan ketulusan hati sebagai masyarakat biasa. Saya sekarang masyarakat biasa, Pak, kami yang telah melaksanakan baksa bakti dan merasa gamang ketika sumber daya manusia di Provinsi Riau, khususnya di Kuansing, yang tadinya tingkat pendidikannya cukup banyak yang tinggi, tetapi belum teroptimalkan pemikiran-pemikirannya, dan mohon untuk para pemimpin berikutnya, misalnya Bupati, Wali Kota, calon gubernur, dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang baik, karena kami paham bahwa di Riau merupakan daerah yang kaya akan sumber daya alam, terutama sumber daya alam unrenewable, Pak. Jadi suatu saat nanti akan habis, dan kita berharap sumber daya manusia ini terus ditingkatkan supaya kita mengandalkan adalah kompetensi sumber daya manusia yang profesional, yang bisa bersaing bekerja dimanapun. Dan kami berharap pada pemimpin berikutnya, manfaatkanlah pemikiran-pemikiran, tenaga-tenaga sumber daya manusia Riau, khususnya yang ada di Kuansing, untuk berperan aktif membangun, membantu bapak-bapak pimpinan yang ada di Provinsi Riau ini untuk supaya Riau ini lebih maju. Kami berharap anak-anak masa depan bukan hanya jadi penonton, tidak hanya jadi penonton, kita mampu bersama
bersaing, tapi tolong diberi kesempatan untuk adik-adik yang memiliki kompetensi. Jangan politik nanti yang sumber daya manusianya bagus, nanti nonjok, padahal bapak-bapak yang misalnya dinonjolkan itu ada di belakangnya ibu-ibu yang baik, anak-anak yang pintar lagi sekolah. Kadang-kadang karena dinonjolkan berhenti sekolah pulang ke Riau. Itu yang saya lihat. Saya tak mau itu terjadi, Bapak. Jadi saya harapkan ke depan mungkin peraturan di tingkat pusat, Pak PJ Gubernur, bagaimana karir pegawai negeri ini bisa betul-betul agar tenaga profesional ini bisa dimanfaatkan untuk kemajuan negeri ini. Mungkin itu harapan saya sebagai PNS yang sudah pensiun, Pak, mengabdi 33 tahun di provinsi ini. Saya akan sedih melihat anak cucu ke depan menjadi penonton di negeri sendiri. Demikian saya sampaikan, orang kampung, burung murai, burung gelati, terbang dari kota Basrah. Pengurus IKKS sudah dilantik, saat kita tunaikan amanah. Yang sama-sama kita hormati IKKS yang lama, dan begitu juga atas nama tokoh-tokoh masyarakat Riau yang ada di tokoh masyarakat Pansing yang ada di Pekanbaru. Pertama, mengucapkan selamat kepada pengurus IKKS periode 2024 sampai 2029. Karena kepengurusan ini adalah dari anak-anak muda. Kalau dulu kami angkatan tua, sekarang diserahkan kepada generasi muda. Tentunya dengan harapan keberadaan IKKS ini betul-betul nanti akan bisa dirasakan oleh warga Kuantan Singi di Pekanbaru keberadaannya, dan harapan juga keberadaan IKKS di samping untuk kepentingan warga Kuantan Singi yang ada di Pekanbaru, untuk kita berharap keberadaan IKKS ini akan menjadi pendukung pembangunan di Pekanbaru khususnya, dan di Pekanbaru di Riau pada umumnya. Nah, tentunya sebagai orang tua saya berharap juga semoga keberadaan IKKS ke depan betul-betul bisa bermanfaat untuk anak cucu keponakan kita, sehingga semua orang tua asing bangga dengan IKKS. Yang kami semboyan, yang kami gelorakan, Bersatu Negeri Maju. Artinya karena kebersatuan kita, negeri maju. Kedua, bersama kita dirantau, bersatu kita di kampung halaman. Artinya di rantau ini kita tidak membedakan ini dari kampung mana, ini dari kecamatan mana, ini dari suku apa, tapi kita bersatu sebagai warga Kuantan Singi. Tetapi kalau kita sampai ke kampung, mungkin sudah dibatasi oleh desa-desa masing-masing, suku masing-masing, tapi kita harapkan kita tetap bersatu membangun Kuantan Singi. Sekali itu yang ingin saya dan istri, kemudian Pak Haji Abdul Wahid, dua-duanya kontestan. Ada juga Pak Calon Wakil Wali Kota. Jadi yang satu Pak Wali Kota itu Pak Jenderal, itu mungkin Jenderal Pol. Ada yang lain? Ya, ada ibu calon wali kota, ya, ibu umurnya, ya, putri Basrah. Dulu tokoh-tokoh masyarakat Kuansi, Pak Gubernur, ini ada 15 kecamatan kita, dari semua penghujungan kecamatan, mulai dari paling ujung Poso Antam,
kemudian Hulu Kuantan Mudi Kultuan, belum ini sini ini Kuantan Sintado Raya Benai masuk bagian Mogas Tenggara Kuantan Hilir, Kuantan Seberang, kemudian di rumah dan Celenti. Total jumlah penduduk Kuantan sendiri tadi ini lebih kurang 367.000 jiwa. Yang di kampung yang di Kota Pekanbaru data terakhir dari paguyuban lebih kurang 25 sampai 27.000 jiwa yang ada di Kota Pekanbaru. Sore itu juga ada dari beliau. Lupa, maaf ya. Kemudian Pak Gubernur dalam waktu 5 sampai 6 hari. Dari ibu-ibu ya. Itulah ibu-ibu sentuhan yang luar biasa. Ya kan air matanya di Pak Gubernur harus tidak sumpah bulan. Pandai jadi kita. Pak Gubernur di orang-orang sini ada di mana-mana. Di Riau yang terlengkap, kita punya KKS di seluruh kabupaten kota di Provinsi Riau. Sudah sekarang semua di 12 kabupaten kota ada semuanya. Itu tandanya orang Bangsit suka merantau. Jadi di Jakarta juga ada, dan nanti juga mudah-mudahan nanti semuanya adalah satu perhimpunan kita bersama untuk memajukan daerah kita tentunya. Penetapan sini lebih baik kehadiran KKS sebagai wadah berhimpun, bukan saja sekedar berhimpun, berikan pandangan kepada kami terhadap tata cara yang harus kita lakukan secara bersama-sama, termasuk dalam memperjuangkan kewajiban-kewajiban kita bersama dan hak-hak kita bersama. Hari ini masih banyak hak-hak daerah yang belum bisa kita pungut, dan tentu dengan bantuan kita semua. Ada DBH kita yang masih nganggur di Jakarta, barusan kemarin Pak Abdullah dan Pak Hasil anggota DPR kita sudah memperjuangkan bagi hasil sawit, dan dia sudah kebagian dan masih kecil dari total semua 3,4 triliun kita hanya bagian lebih kurang ya 9,2 ya. Sebenarnya kalau sesuai dengan Permendagri dibagi sesuai gagakan, kuansi mestinya bagian lebih besar. Karena dari 12 juta gagakan sawit di Indonesia, ada 4,6 juta ada di provinsi Riau. Artinya mestinya yang mendapatkan 1,6 triliun dari hasil itu. Untuk itu ke depan banyak tokoh-tokoh hebat ini yang sudah berjuang di seluruh daerah. Kita bersama-sama semakin banyak pendapatan kita, semakin cepat bangunan kita. Alhamdulillah ada bantuan tangan-tangan mantan anggota ya, masih anggota DPR ini, kuansi kebagian biaya banyak. Ada yang 17 kilo di Persita, ada yang 7 kilo, ada yang 8 kilo, nambah lagi dalam BBH kita 8 kilo. Cepat sekarang kita punya 5 sumber yang dulu kan sumber dari BPD. Tahun ini 5 sumber dari kita. Jalan dari Pres 17 kilo, dari DAK 8 kilo, dari jalan DBH Sawit 9 kilo sekarang banyak lagi, dari Banki Provinsi, kemudian dari APBD sendiri. Artinya kalau semua kita maksimalkan, kan yang paling penting kuansi itu jalan, itu yang paling utama. Kalau tokoh-tokoh itu adalah gudangnya dokter, insya Allah tinggal kita lakukan infrastruktur. Sisi lain tentang hari ini kondisi kuansi, tadi kata Ibu Ketua Sumber Manusia, kita sudah maksimalkan hari ini kerjasama dengan 4 kampus papan atas di Indonesia. Kita sudah bersama dengan UI, UGM, ITB, dan IPB. Di UI ada 9 orang, UGM ada 13 orang, di IPB banyak, IPB itu ada 43 orang, ITB 4 orang Pak. Kemarin Pak Sudan, belum dikabin Pak Janus ada 2 orang kontestan. Undri terakhir 13 orang kontestan. Artinya kita akan kirim terus anak terbaik anak kita, diambil dari 3 terbaik di semua SMA dan semua, dan kita sekolahkan ke kampus-kampus Indonesia. Tahun ini dapat kita kuota 20 orang ke Tiongkok, 1 pun terisi Pak, 20 orang untuk Tiongkok, 4 untuk Kairo, 5 untuk Kairo.
satu pun berterisi. Jadi kita sudah dikasih kuota oleh aplikasi di Indonesia. Tiongkok itu kebagian untuk kayasa industri, kemudian kosmetik dan lain-lain. Ada 20 kuota untuk S2, satu pun belum terisi karena memang kesulitan bahasa agak ketakutan anak kita, sampai yang masih kosong kuotanya. Formasi bersedia yang masuk belum ada. Di kondisinya, dan kita terus mengusahakan kerjasama dengan kampus-kampus seperti Indonesia, dan kita berharap nanti S2-nya luar negeri di Harvard, mudah-mudahan Jepang ya, lalu kita hebat, dan mereka akan kembali mengganti yang sudah senior ini. Kalau dulu yang tua-tua itu Pak Purun bersekolah sendiri, merangkak sendiri, berjuang sendiri 2 tahun. Nah sekarang kita biayai pun, loh, kita siapkan dari Pak Senda puluhan miliar Pak ya untuk beasiswa, sepanjang mereka mau kita siapkan biaya kita untuk masa depan. Kalau enggak kesiapkan, habis orang lihat, habis baru. Jadi yang baru-baru ini kita cetak yang baru-baru, dan mudah-mudahan terus kita siapkan di masa yang akan datang. Kami berharap di Kuansing seluruh tokoh, karena sudah bersama tahun politik, ya nanti di kampung berikan informasi di sana harus sejuk, jangan terulang. Di Riau, Kuansing masih nomor 1 tingkat kerawan. Jadi ini mungkin dengan bantuan tokoh-tokoh KKS memberikan pandangan-pandangan agar tidak gaduh lagi, tidak terbakar lagi. Karena Kuansing pernah bakar Pak Purun, pernah bakar-bakaran. Ini mungkin diharapkan bantuan kita semua menyejukkan situasi agar kampung kita bisa berdemokrasi dengan sehat, lepas dari informasi hoax, dan tentu para tokoh-tokoh di semua kecamatan diharapkan memberikan setara sedikit kepada masyarakat kita agar bisa melakukan kegiatan dengan sebaik-baiknya. Selain selamat kepada Pak Gubernur, mohon arahannya, mohon petunjuk, mohon petunjuk aja kepada kami semua, kepada saya sebagai bupati dan seluruh pengurus PKS, mungkin arahan Pak Gubernur. Mudah-mudahan nanti semuanya bisa berkolaborasi, memajukan beliau, memajukan Kuansing di masa yang akan datang. Lampailah sampai daun linjuang, daun sorai di tengah aman, kaminan datang bahati sonang, bertemu busana di perantauan. Dengan karya dan prestasi di tingkat kabupaten, provinsi, bahkan sampai tingkat nasional. Luar biasa, apalagi dengan komitmen daripada Pak Bupati yang tadi menyampaikan beasiswa untuk kelanjutannya sistem pengkaderan daripada sumber daya manusia yang akan menggantikan alih generasi daripada tokoh-tokoh yang telah berkiprah di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten dan tingkat nasional. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Provinsi Riau ini berdasarkan keputusan Bapak Presiden yang dilantik oleh Bapak Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Agustus 2024 yang lalu untuk melaksanakan tugas sebagai pejabat gubernur di Provinsi Riau yang akan melaksanakan tugas sebagai kepala daerah, tetapi juga merupakan perwakilan atau wakil daripada pemerintah pusat yang akan melaksanakan tata kelola pemerintahan di provinsi. Ada 4 tugas pokok yang harus dilaksanakan. Yang pertama adalah memastikan bahwa masa transisi peralihan untuk mengantarkan kepemimpinan dari Provinsi Riau, para bupati, wali kota seperti Riau untuk pelaksanaan pilkada tanggal 27 November yang akan datang dalam kondisi kondusif, tertib, lancar. Kemudian hasilnya kita harapkan akan menghasilkan tokoh-tokoh terbaik yang akan memimpin provinsi kabupaten kota di Provinsi Riau ini, yang akan dilantik pada tanggal 7 Februari 2024 dan para bupati wali kota akan dilantik pada tanggal 10 Februari 2024. Oleh karena itu,
keberadaan kami di sini adalah memastikan tata kelola pemerintahan berjalan efisien, efektif, juga berjalan dengan lancar. Selain daripada itu, tentu saja ada tugas-tugas yang sifatnya spesifik teknis, diantaranya kemiskinan ekstrim, kemudian stunting, inflasi dan lain-lain. Ada tugas hal yang merupakan tugas kita bersama yang tingkat keberhasilannya adalah akumulasi dari keberhasilan Bapak Ibu semua yang bekerja di Kabupaten Kota, kemudian Bapak Ibu semua yang bekerja di OPD menjadi sebuah ukuran daripada penyelenggaraan pemerintah di tingkat provinsi. Oleh karena itu, sekali lagi saya dalam kesempatan ini dipakai yang baru kita bertemu. Pertama, saya adalah titip diri, mohon dukungan, bantuan dan kerjasama. Karena yang bisa kita lakukan adalah hari ini adalah kerjasama dan kolaborasi. Kalau koordinasi ini kita sudah terbiasa dengan melakukan koordinasi, mudah diucapkan, sulit untuk dilakukan. Tapi kolaborasi bagaimana mengerjakan hal-hal yang bisa kita kerjakan dan masing-masing mengambil bagian untuk penyelesaian. Sehingga apapun yang kita kerjakan, kalau dikerjakan dengan sama-sama bekerja, maka insya Allah akan menghasilkan hasil yang maksimal. Pada kesempatan ini, karena ini adalah momen pelantikan daripada IKKS, kami dari atas nama pemerintah provinsi yang diundang dan hadir menyaksikan mengucapkan selamat kepada seluruh jajaran pengurus yang tadi sudah dilantik. Mengucapkan selamat bekerja, selamat berkarya, karena seperti saya sampaikan tadi, simpul-simpul daripada keberadaan komunitas ini merupakan tolak ukur daripada kebersamaan. Sejauh-jauhnya kita merantau, ternyata tetap harus kembali kepada kampung halaman. Maka kita tidak asing lagi kalau kita berasal dari mana, bukan soal kedaerahan, tetapi memang ini adalah kearifan lokal yang mendidik kita, yang tidak bisa kita lupakan, mengakibatkan kita harus kembali akibat daripada makanan, jenis makanannya, akibat daripada yang diberikan kepada kampung halamannya, tempat kita bermain, taman sepermainan dan lain-lain. Dan tadi sudah saya sampaikan, kita cukup bangga dengan Kabupaten Kepulauan Seribu sebagai persemaian daripada kader-kader bangsa, kader-kader yang diharapkan nanti akan mempersatukan kita untuk pelaksanaan kegiatan kita sehari-hari. Kita tahu semua bahwa organisasi ini adalah merupakan sebuah paguyuban, merupakan satu elemen dan dalam membangun daerah. Gagah perkasa laksamana, hang tua menghalau lan yang menjajah. Selamat datang nia mengemban amanah, susulkan program, majukan daerah. Bapak dan Ibu sekalian, jika suruh patur-patur ini memang ada pelajarannya tersendiri. Ternyata untuk menjadi sastrawan juga harus ada latihan. Cara membacanya pun harus pas. Tapi 35 hari ini sudah mulai terbiasa. Cuman kalau mau nyampaikan pantun itu aja kayaknya nggak sepertinya kurang referensi gitu. Sehingga sungguh harum kayu gaharu, wanginya menyebar di seluruh taman. Melalui pengukuhan IKKS Pekanbaru, kita arahkan kekeluargaan dan persaudaraan. Indah soket berwarna biru membuat dia melihat dan terpukau. Selamat kepada pengurus IKKS yang baru memajukan kampung halaman dan juga provinsi Riau. Ini permintaannya adalah IKKS ini memajukan bukan hanya Kepulauan Seribu, tapi kita majukan provinsi. Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas kebersamaan dan penerimaan dari Bapak Ibu sekalian atas keberadaan kami di sini. Saya demikian dihadiri
kerjasamanya dan bekerjasama dalam rangka membangun menciptakan kondisi di mana kita akan melaksanakan pelaksanaan pilkada yang akan datang. Selamat untuk berkompetisi menjadi pemimpin ini adalah pemimpin terbaik semua. Tinggal bagaimana nanti dari semua yang terbaik ini akan mengimplementasikan mampu untuk memimpin kita bersama dalam rangka memajukan kondisi yang depan. Terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan apabila terdapat kekurangan dan kehilafan saya mohon maaf. Apabila itu sejenis pernah Menteri Keuangan itu. Ya, harap Pak. Mohon kepada ibu-ibu dimohon mundur sedikit biar lebih kelihatan dia. Lebih bersatu, wasatu namanya. Iya. Kita akan turunkan dia kursi sekali lagi nanti yang terakhir ya Pak.
Duduk dulu nak. Ini story.